Teman-teman, sebelum kita menonton video ini, subscribe, like, and share video channel kita. Dan teman-teman bisa menuliskan komen di bawah. Terima kasih. Kak, mau ke Banten lama nggak? Mau ikut nggak? Ikut? Ya udah, kalau mau ikut mah siap-siap dong. Ada ikut juga nggak? Ikut? Oke. Ya udah, sisiran dulu ya. Jadi ya, kita ke Banten lama ya. Iya. Mana Kak? Kurang lebih berapa jam nih perjalanan? 30 menit sampai 45 menit. Kakak gimana Kak? Oke. Adek, mana adek nggak kelihatan? Adek mana? Adek mana adek? Oke. Ya. Kami berempat sekeluarga berangkat melaju dengan kendaraan kami, ingin mengetahui bagaimana kondisi Banten lama saat ini. Hari ini situasi terlihat mendung. Rasanya sangat cocok bagi kami sekeluarga untuk melihat situasi di Banten lama. Banten adalah sebuah provinsi wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Daerah ini menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000. Dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, pusat pemerintahnya berada di Kota Serang. Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten dan kota seprovinsi, yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Menilik dari sejarah Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Soroswan, dibangun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Kesultanan Banten mampu bertahan selama hampir 3 abad, bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa yang di waktu bersamaan penjajah dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Soroswan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walasungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan para penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu, di wilayah Wahanten terdapat 2 penguasa, yaitu Sang Soroswan, yaitu anak dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi, yang menjadi penguasa untuk wilayah Wahanten Pesisir,
dan Arya Suranggana yang menjadi puncak penguasa untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya menikah dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon lahir pada 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin. Pangeran Sabakingkin nama pemerintahan dari kakeknya Sang Surosowan yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Peninggalan Kesultanan Banten yang saat ini masih kita jumpai yaitu Danau Tasikardi, Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Pasar Lama Serang, Benteng Spelwijk, dan Vihara Avalokitesvara masuk dalam situs Banten Lama. Danau Tasikardi adalah suatu danau buatan di Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kota Serang, Provinsi Banten. Letaknya sekitar 10 km dari pusat Kota Serang. Namanya berasal dari bahasa Sunda dan berarti danau buatan. Luasnya 5 hektar dan bagian dasarnya dilapisi tubing batu-batu. Danau Tasikardi dibuat pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf bertahta di tahun 1570 sampai dengan 1580 Masehi, Sultan Banten kedua, dan merupakan tempat peristirahatan Sultan dan keluarganya. Peranannya ganda, yaitu menampung air dari Sungai Cibanten demi pengaliran sawah dan memasok air ke keraton dan masyarakat sekitarnya. Air Danau Tasikardi dialirkan ke Keraton Surosowan melalui pipa yang terbuat dari tanah liat dan berdiameter 2,4 meter. Sebelum digunakan, air disaring dan diendapkan di tempat penyaringan khusus yang disebut pengindelan abang atau penyaringan merah, pengindelan putih, dan pengindelan emas. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang dahulunya merupakan tempat istirahat keluarga kesultanan. Di pulau tersebut masih dapat dilihat peninggalan Kesultanan Banten seperti kolam penampungan air, pendopo, dan kamar mandi keluarga kesultanan. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan lada di Lampung menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang sangat pesat, menjadi salah satu pusat niaga yang penting di masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis, dibantu dengan orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, serta bangsa-bangsa lain seperti Filipina, Tiongkok, dan Jepang. Masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang bertahta di tahun 1651 sampai dengan 1682 dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten memiliki armada yang mengesankan. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan oleh VOC, yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang yang menuju ke Banten. Dari beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Banten, selain Danau Tasikardi, terdapat juga Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah sebuah keraton di Banten.
keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai dengan 1526 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Pada masa penguasa Banten selanjutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan, bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk agama Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Suroswan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion, sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya. Sehingga pada masa jayanya, Banten juga disebut dengan Kota Intan. Saat ini, bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Selain keraton Suroswan, ada lagi keraton Kaibon. Ditinjau dari namanya, Kaibon yang berarti keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Syafiuddin, yaitu Ratu Aisyah, mengingat pada waktu itu sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten, Sultan Syafiuddin masih sangat muda, masih berumur 5 tahun untuk memegang tampuk pemerintahan. Selain kedua keraton yang sudah hancur, terdapat bangunan yang masih utuh sampai dengan sekarang, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya, masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenal dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Akses ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dari Terminal Pakupatan Serang, menggunakan bis jurusan Banten Lama, atau mensarter mobil angkutan kota menuju lokasi selama lebih kurang setengah jam. Dari segi arsitektur, salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang berbentuk 5, mirip pagoda Tiongkok, yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Cek Ban Chut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Pada tahun 1511, saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, menyebabkan pedagang Muslim yang berasal daerah Arab, Persia, dan Gujarat enggan untuk berlabuh dan singgah di sana. Hal ini menyebabkan daerah Banten yang terletak di ujung barat bagian Jawa menjadi pilihan. Para pedagang mengalihkan pelayaran melewati Banten yang dinilai memiliki nilai ekonomis dan geografis yang bagus. Terlebih lagi, para pedagang tidak menyukai Portugis yang saat itu sudah menguasai wilayah Malaka. Maka lahirlah sebuah pelabuhan yang besar dengan nama Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan Karangantu merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Sunda Kelapa di Jayakarta,
ungkap Tom Pires, seorang pedagang yang juga ahli obat-obatan dari Portugal. Hal ini tercatat dalam buku Mengenal Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kota Banten Lama oleh Uka Chandra Sasmita, Hasan M. Ambari, dan Hawani Mikro. Kita memasuki kawasan keraton lagi nih. Tuh lihat. Namanya Benteng Spellwijk. Benteng apa kak? Spellwijk. Vihara Avalokitesvara. Inilah vihara tertua di Provinsi Batu. Belum tahu. Konon Nanti dilihat vihara lagi. ini sudah Di dibangun Wikipedia. sejak abad 16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Sejarah pembangunan vihara yang terletak di Kecamatan Kasemen, wilayah Banten Lama ini berkaitan dengan Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Tokoh penyebar Islam di tanah Jawa ini memiliki istri yang masih keturunan Kaisar Tiongkok bernama Putri Ong Tien. Melihat banyak pengikut putri yang masih memegang teguh keyakinannya, Sunan Gunung Jati membangun vihara pada tahun 1542 di wilayah Banten. Di depan vihara nanti kita masuk terdapat juga. sebuah benteng yang bernama Benteng Spellwijk, yaitu sebuah benteng penghormatan untuk Jenderal Hindia Belanda. Bebatuan berwarna merah sisa Benteng Spellwijk di Kampung Pamarican, Serang, Banten, Nah ini benteng menjadi puing yang peninggalan tersisa dari sejarah. bangunan megah Kerajaan abad Banten. ke-17. Kalau lapangan ini udah sering Benteng buat tarkam Spellwijk sih. dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa. Ini untuk mengintai kak. Oh, mereka mencari view, lihat ya pada naik. Bagian tepi Benteng Spellwijk
dikelilingi parit dengan luas mencapai 10 meter, sedangkan bentuk bangunan menyerupai segi empat dengan tiap sisinya dibangun ruang inti atau menara pengintai. Ruang Ini intip untuk yang mengintai, masih Kak. tersisa dan dinaiki adalah di bagian utara. Dari ruangan ini terlihat lautan dan Banten lama dari atas. Kamu mau nggak naik sepeda itu? Mau. Demikianlah review kami untuk peninggalan sejarah Kesultanan Banten Lama. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.